Ya, terima kasih, Ronald. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, urapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, menjadi rema dalam kehidupan kami, di setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan bagi pelayan-pelayan yang akan membacakan firman Tuhan, dan begitu juga Pak Paul Tuhan, urapi beliau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin hati, roh, tubuh, dan jiwa kami untuk mendengarkannya semuanya ini ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Susana Meni. Kita akan membaca dari kitab 2 Tawarikh 3 ayat 1 sampai 17. Silakan Ibu Merliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Halo Pak Enardo. Suara saya bersaing enggak dengan suara Toa? Suara Ibu bagus. Di sini yang lagi ada Toanya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 3, ayatnya yang pertama sampai 17. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untalan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan. Sedang emasnya emas parwain. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup. Kemudian ia membuat ruang maha kudus. Panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 50 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya
dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelahnya lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama. Jadi sayap kedua kerub itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerub itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu. Dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci. Yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas. Demikian. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa seorang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab muridmu telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai memancar kepadanya. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Nirliana dan Ibu Naomi. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan tema Moriah, Yakin, dan Boas. Silakan Pastor Paul. Tampilkan tadi ya, Tuhan, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tapi kalian berkata di gunung itu. Sudah dapat? Iya, bagus ya. Yerusalem lah tempat orang menyembah. Ya, saya ketinggalan kacamatanya di bawah, jadi agak... Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, maksudnya Gunung Yakub. Itu kan lagi di daerah perbatasan Samaria ya. Jadi itulah Gunung Yakub atau Gerisim, saudara ya. Gunung Gerisim. Lalu, tetapi kalian berkata, orang Yahudi ya, itu kan orang Samaria. Orang Samaria itu adalah campur-campur ya. Udah nggak tahu sukunya apa, udah nggak jelas dah pokoknya ya. Tapi nenek kamu berkata, Yerusalemlah tempat orang menyembah, katanya begitu ya. Maksudnya adalah ada dua gunung muria, ya. Ada yang di Kejadian 22, ya, Gunung Muria, tempat Abraham hendak mengorbankan Ishak, ya. Ishak ya, orang siapa namanya si Cokro TV pun mengakui ya bahwa Al-Quran nggak pernah sebut Ishak ya, nggak pernah sebut Ismail ya. Ulama-ulama Islam pun banyak yang percaya bahwa itu Ishak. Pengorbanan itu Ismail itu baru ada sekitar tahun 1930-an, kebangkitan Islam ya. Itu baru ada tahun 1930-an. Pan Islam ya, nasionalisme atau bukan nasionalisme tapi apa ya? Islam bersatu di seluruh Palestina itu ya, yang korbannya 6 juta orang Yahudi itu ya. Isu fanatisme Islam karena waktu itu Turki, khilafah terakhir, Ottoman Turki, tutup, bubar, saudara ya, ganti jadi sekuler ya, zamannya Atatürk itu, makanya terus ada pan-Islam gitu ya, pan-Islam atau pan-Arab. Nah itu mereka mulai berkata bahwa yang dikorbankan adalah Ismail gitu ya. Sebelumnya ya Ishak, karena di Al-Quran memang nggak pernah ditulis, tidak ada hadis yang menulis itu Ismail. Nah, itu yang terjadi ya, jadi yang dikorbankan adalah Ishak. Nah, baik Torah Samaritan maupun Torah Yerusalem, Torah Samaritan adalah versi yang dibuat oleh Yerobeam waktu kerajaannya pecah ya. Dan ada sebagian ayat-ayat yang secara politis ya melegitimasi bahwa Gerisim, karena Gerisim itu ada di wilayah Samaria, Gunung Yakub itu ya. Nah, tapi sebagian berkata bahwa orang-orang Yahudinya ngotot yang benar yang ini. Nah, masalahnya Torah Samaritan itu ditulis, ada tulisannya, saudara ya, nggak ikut dihancurkan karena Torah Samaritan itu beredar di kalangan orang-orang di Samaria. Sedangkan Torah Yerusalem itu diajarkan dengan tradisi, dengan oral Torah. Nah, makanya Torah Samaritan merasa punya legitimasi ya, orang-orang Israel Samaria ini yang entah dari mana orang Israelnya keasliannya merasa lebih punya keaslian, kelegitimasi.
Nah, itu dari zaman Yesus itu sudah terjadi dualisme ya. Bayangin hari itu antara Trinitas dengan Oneness itu loh, saudara ya. Itu hampir sama tuh. Masing-masing mengklaim yang paling benar, saudara. Makanya orang-orang Samaria menganggap orang Yahudi ini adalah kamu ini orang kecil. Kita ini yang lebih besar. Wilayahnya lebih besar segala macam ya. Masing-masing menganggap rendah yang lain, meremehkan yang lain. Sama seperti Oneness sama Trinitas, saudara ya. Sama seperti begitu, saudara ya. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang apa, saudara, tentang menyembah Allah? Bukan di gunung ini atau di gunung itu. Yesus nggak membenarkan Trinitas, Yesus juga nggak membenarkan Oneness. Percaya saya, saudara. Kok tahu? Saya sudah ketemu Tuhan Yesus, saudara. Serius, saya sudah ketemu Tuhan Yesus. Nggak ada bahas Trinitas sama Oneness sama saya, saudara ya. Nggak ada cerita Trinitas Oneness sama saya, Tuhan Yesus. Ya. Sama, ketika Yesus ketemu sama perempuan Samaria ini nggak ada cerita, oh yang benar di Gunung Gerizim, oh yang benar itu di di Yerusalem. Nggak mau ribut masalah itu, Tuhan Yesus. Nanti kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam rohmu dan di dalam kebenaran, aletheia. Dalam pneuma dan aletheia, saudara. Kenapa bukan di Kaiosune? Karena kalau di Kaiosune maka ceritanya Trinitas dengan Oneness. Di Kaiosune ceritanya adalah kamu di Yerusalem apa di Gerizim? Itu di Kaiosune, ya. Sebuah legitimasi. Tapi Tuhan Yesus nggak cerita tentang legitimasi. Tuhan Yesus cerita tentang hati. Aletheia. Nggak cerita di Kaiosune. Di Kaiosune adalah legitimasi, legalitas. Tuhan Yesus nggak cerita legalitas, dogma. Nggak cerita dogma. Tuhan Yesus cerita hatimu yang aletheia, saudara. Engkau akan menyembah di dalam rohmu yang aletheia. Oh, itu penting sekali, saudara ya. Nah, itu penting sekali, saudara ya. Nah, tolong yang Hagios Eropa, saya yang jadi host ya. Sebentar ya. Saya mau share screen, terima kasih Pak Yuda ya. Mana nih biasanya nih, kok hilang? Oh. Nah, oke, dengan pengajaran singkat saja, saudara ya. Lihat, kita sudah belajar. Anda cari di YouTube-nya Embun Pagi ya, YouTube Embun Pagi Surgawi. Cari playlistnya Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 7, membangun istana dan bait suci, ya. Nah, dalamnya kita ada pelajaran ini dan kita mau lanjutkan pelajaran ini ya. Nah, aduh, gawat. Sebentar ya, ini belum berarti udah habis. Sebentar ya. Cell battery, please charge. Saudara ya. Oke. Sudah lihat ya, Anda lihat, ingat dulu pelajaran ini. Ya. Jadi ketika membangun bait suci itu dibangun di atas Gunung Moriah. Moriah itu ya, bagi orang Samaria, Moriah itu adalah Gunung Gerizim. Ya, ntar ini dulu ya. Inilah Gunung Gerizim ya, ada di West Bank. Ya, di perbatasan Palestina, sekarang wilayah Palestina ya. Oh, ini Gunung Moriah ada di Gerizim, dia bilang begitu ya, di seberangnya Yerusalem ya. Tetapi bagi orang Yahudi ya, bahwa Gunung Moriah itulah yang dibangun bait suci Salomo dan bait suci yang kedua, dan bahkan juga hari ini ada dibangun Masjid Al-Aqsa di atasnya. Ya, itu ya, di belakang saya itu ada, maafkan yang kelihatan ikan pausnya, saudara ya. Nah, itu di belakang itu, nah ini, bentar ya. Nah, ini adalah sebuah gunung. Naik mobil, sewa setir mobil itu, wah curam sekali, saudara. Nyetir edan itu orang Arab itu kan daerah Palestina, saudara ya. Itu Arab nyetir edan, saudara, nggak pakai rem, saudara, gedek gitu. Nah, itu wilayah perbukit, naiknya curam sekali, saudara ya. Kalau naik itu ya, kayak puncak itu masih belum apa-apanya itu, saudara ya, naiknya itu ya. Memang curam sekali ya.
dan tikungannya tajam. Tapi inilah sebuah bukit. Nah, ini sekarang di atasnya dibangun, bukan di atasnya persis ya, tetapi di halamannya Bait Suci Salomo, di halamannya Bait Suci itu dibangunlah Masjidil Al-Aqsa, saudara ya. Nah, ini saya di atasnya Bukit Zaitun. Saya ini lagi, jadi Bukit Zaitun itu di seberangnya Gunung Muria itu, saudara ya. Nah, ini di bawahnya itu lembah, itu perkotaan tuh, di bawahnya lembah itu ya, saudara ya. Masih turun lagi ke bawah lagi turun. Nah, saya lagi di Bukit Zaitunnya. Nah, itu ada di seberangnya adalah Bukit Muria, Gunung Muria atau Bukit Muria. Nah, ini Gerizim di sebelah sananya ya, jauh ke arah West Bank sana. Nah, saudara, di atas bukit itu, di atas Muria, maka dibangunlah Bait Suci Salomo dengan 2 tiang yang terkenal ini. Namanya Boas dan Yakin. Dulu sudah pelajarannya. Yakin artinya teguh, mantap. Ya, yakin. Boas itu artinya kekuatan. Ya. Artinya mantap, yakin dan percaya. Nah, itu sama ya kalau dalam bahasa sehari-harinya, kalau engkau yakin dan percaya, nah, itu sama ya. Yakin dan percaya. Establish, firm. Nah, itu ya, itu yakin. Boas itu ada kekuatan. Karena kalau Anda punya keteguhan hati, ya, keteguhan hati adalah sebuah kekuatan, saudara ya. Kalau Anda nggak teguh hatimu, rapuh kakimu, saudara. Goyang, saudara. Nah, itulah. Nah, ini kalau di dalam Bait Suci, ini ya, di dalam ruangan suci, lihat ya, sebelum masuk ke ruangan Maha Suci kan ada ruang suci itu ya. Nah, ini ada 2 tiang penyangga itu tuh, saudara ya. Nah, itulah tadi Yakin dan Boas tadi itu ya. Sebelum masuk ke ruang suci, ya, di situ adalah Yakin dan Boas. Di halaman masuk ruang suci. Nah, di ruang suci itu ada Yakin dan Boas. Sebelum Anda masuk, ya, melayani Tuhan, diakonia dan marturia, saudara ya. Kan di dalamnya ada diakonia, ya kan? Ada roti, ada marturia, ada kakidian, saudara ya. Lalu ada di situ juga meja ukupan, doa orang kudus. Setahun sekali meja ukupan itu dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci, ya. Jadi sebelum Anda masuk di dalam pelayanan, Anda harus punya satu keyakinan, yakin dan percaya, keteguhan hati, saudara. Seberapa teguh hatimu, yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan. Seberapa teguh hatimu dan percaya bahwa kamu bisa mengandalkan Tuhan itu, saudara. Ya, karena pelayanan yang sesungguhnya tadi itu bukan bangunan fisik ini, saudara. Tetapi ini adalah sebuah metafora dari tadi di Gerizim atau di atas Yerusalem. Bukitnya di Yerusalem itu. Yang mana yang betul? Oh, enggak masalah. Bukan masalah dogma, bukan masalah doktrin ya, dogma atau rebutan syariat atau enggak, saudara. Ini masalahnya hatimu yang tulus itu. Kamu, keyakinanmu, kepercayaanmu harus di atas hatimu yang aletheia itu, saudara. Jadi sebenarnya ketika kita ini kan bait suci. Nah, seminggu ini kan kita belajar tentang bait suci kan, bahwa kita tubuh kita bait suci, kita tubuh bait suci. Kita membangun bait suci ini di atas hati yang tulus. Sebab ketika kamu berkata kamu bait suci, saya bait suci, tapi hatimu tidak aletheia. Ya, bukan menyembah di atas Yerusalem, ya, bukan menyembah di atas Gerizim. Enggak urusan Yohanes Trinitas. Hatimu bersih apa enggak, saudara? Kalau hatimu bersih, di situlah rumah Tuhan dibangun. Ada kesucian. Kesucian itu bukan dogma. Ya, suci itu bukan Mekah, juga bukan Indonesia, katanya si Panji Gumilang kan. Suci itu bukan Indonesia. Suci itu hatimu, saudara. Itulah dasar di mana bait suci dibangun. Hatimu aletheia, bersih, maka disitulah kita membangun bait suci itu dengan yakin dan percaya. Dengan iman yang teguh.
Tidak goyah, saudara. Di atas aletheia. Karena itu adalah cerita pneuma, cerita yang rohaniah, bukan cerita yang jasmaniah. Oneness dan Trinitas adalah cerita yang jasmaniah, saudara. Okol-okolan, akal-akalan. Tetapi hati yang tulus dan murni ini bukan cerita akal-akalan, saudara. Bukan pinter-pinteran debat banyak-banyakan ayat. Tetapi cerita hati yang tulus dan murni ini adalah bagaimana kita punya ketulusan hati sama Tuhan. Kalau salah pun kamu akan dibenerin nanti. Kalaupun kamu tidak mengerti oneness dengan Trinitas, lagian Anda nggak urusan juga kan? Anda suruh jelasin oneness sama Trinitas juga gak ada yang bisa, saudara. Lalu bagaimana mau selamat? Kalau Anda syarat selamat adalah percaya oneness dan Trinitas, gimana mau selamat caranya? Saya yakin Anda yang nonton ini nanti ada 2000-an yang nonton ini kan. Banyak yang nggak selamat, suruh jelasin satu-satu oneness Trinitas pada meleset semua. Lalu selamatnya gimana caranya selamat? Kalau memang syarat masuk surga kudu oneness dan Trinitas. Kupluk kan, saudara. Karena setelah syarat masuk surga itu bukan oneness Trinitas, bukan masalah dogma doktrin, saudara. Masuk surga itu karena Anda punya iman, yakin dan percaya di atas hati yang tulus. Karena cerita bait suci ini adalah sebuah cerita yang pneumatikon, saudara. Yang rohaniah, metafora, yang jasmani adalah metafora dari kehidupanmu. Makanya kehidupan kita dibangun di atas hati yang tulus dengan yakin dan percaya setiap hari. Lalu bagaimana yakin dan percaya? Bagaimana hati yang tulus itu? Hati yang tulus itu Anda tidak punya agenda tersembunyi. Hati yang tulus itu ya karena kamu mengasihi Tuhan, ya karena aku mengasihi Tuhan. Mengapa kamu mengasihi Tuhan? Karena pengen diberkati. Nah, berarti hati kamu nggak tulus. Kamu mengasihi Tuhan karena ingin selamat, berarti hati kamu nggak tulus. Kamu mengasihi Tuhan karena kamu lagi sakit, berarti hati kamu nggak tulus. Kamu mengasihi Tuhan karena kamu lagi miskin, kamu pengen diberkati, itu berarti hati kamu nggak tulus. Kamu mengasihi Tuhan karena mau cari jodoh, berarti hati kamu nggak tulus. Kamu mengasihi Tuhan, ya karena aku mengasihi Tuhan. Karena tiba-tiba timbul cinta itu ada timbul. Kalau Anda dulu nanya kenapa saya dulu cinta Anda, nggak tahu. Saya cuma ketemu, ngomong-ngomong, kenalan, saya kelas 3, dia kelas 1 SMA. Lama-lama kita sering layan, kok cocok ya, asik ya ngomongnya ya. Ya walaupun pendiam sekali Ana, tetapi hatinya berpaut. Ya. Kalau ditanya kenapa? Ya nggak tahu. Oh, karena kamu suka makan pempek. Ya Anda juga, saya dulu nggak doyan. Yang Anda doyan makan apa, saya nggak doyan, saudara ya. Saya makannya dulu, karena ya maklum ya, saya jarang makan enak ya. Kalau Anda kan makan apa saja gitu. Kalau saya kan jarang makan ini, jarang makan itu. Jadi saya kalau makan pikir ya, nggak ini ya, nggak pernah nyoba dulu. Aduh amis, aduh ini, aduh sekarang doyan banget pempek, saudara ya. Dulu saya ini itu nggak doyan. Jadi bukan karena cocok juga, ya karena cinta saja. Karena saya punya cinta yang melimpah. Gitu saudara ya. Jadi kenapa kamu cinta Tuhan Yesus? Mengapa kamu mengasihi Tuhan? Kalau ditanya hari ini, mengapa kamu mengasihi Tuhan? Mengapa saya mengasihi Tuhan hari ini? Ya karena saya merasakan cinta yang melimpah. Sehingga saya bisa mengasihi Tuhan. Ya saudara ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Kamu harus minum dulu air yang dari Tuhan Yesus. Kamu harus menerima dulu pendamaian itu, saudara. Kalau Anda belum didamaikan dengan Tuhan Yesus, maka cintamu pada Tuhan, karena, nah itu saudara, karena itulah yang membuat kamu tidak aletheia lagi. Cintamu jadi bukan agape, tapi cintamu jadi filio, simbiosis, mutualisme. Seperti Petrus ketika ditanya, Petrus kamu agape sama aku? Tuhan, aku ini filio sama kamu. Petrus, kamu ini tulus nggak mengasihi aku? Tuhan, aku ini sama kamu simbiosis mutualisme, aku pengen tenar. Ikut kamu, terkenal. Bikin mujizat tiap hari, aku ikut kondang. Wah, ini muridnya Yesus nih, ketua muridnya Yesus, ketua kelasnya nih. Jadi aku terkenal. Terus, kamu agape sama aku Tuhan? Aku tahu, karena aku cuma filio, udah terbukti. Kemarin ditanya gue kabur.
Terakhir, Tuhan turun ke Petrus, kamu ternyata filio ya sama aku ya? Iya Tuhan, jangan ditanya dong, bikin malu aja lo Tuhan ungkit-ungkit. Kan begitu saudara ya. Ini narasinya saya, narasi ya. Jadi kita harus jujur, pagi ini Anda ini filio apa agape sama Tuhan? Jujur dulu. Karena kalau Anda nggak jujur, ya nggak heran. Kamu goyah. Ya tadi tiang penyangga ini yakin dan percaya, yakin dan boasnya ini nggak mantap saudara. Ya, yakin dan boasnya ini nggak mantap. Goyah, rontok saudara. Karena apa? Karena kamu filio sama Tuhan. Kalau kamu filio dengan Tuhan, suatu ketika kamu akan goyah rontok saudara. Hari ini kamu menggebu-gebu cintamu pada Tuhan, filiomu pada Tuhan. Simbiosis, mutualisme. Nah, kita harus jujur. Dan Pak, gimana jujurnya? Pak, rasanya aku sudah agape loh sama Tuhan Yesus. Nah, jujurnya itu nanti kalau sudah dalam masa-masa pencobaan, masa-masa kesesakan. Kayak saya bilang, iya Tuhan, aku ini cuman pengen jadi pendeta, karena jadi pendeta enak. Ya kan? Makanya Tuhan murnikan dulu hatinya. Pendeta ini kan enak saudara ya, duitnya banyak. Ya kan jujur aja saya saudara, jujur. Saya dari kecil saya pengen jadi pendeta karena saya ngeliat pendeta tuh parlente, mobilnya bagus, ya disenangi digemari banyak orang. Sementara saya ditolak banyak orang. Tapi pendeta digemari banyak orang, dipuja-puji banyak orang. Datang semua orang datang pergi kemana mesti dikasih jajan. Saya tiap boro-boro jajan, saudara, makan besok apa juga nggak ngerti. Saya pendeta kalau besok mesti dikasih jajan, mesti disuguhi makanan. Enak sekali ya, makanya saya senang kalau diajak besok, saudara ya. Kesempatan makan jajan, makan enak, saudara ya. Nah itu ya, nah itu orang mau enggak, saudara ya. Itu bukan motivasi yang aletheia. Dan Tuhan hancurkan saya dulu. Nah dari situlah saya tahu Tuhan, saya nggak aletheia ternyata ya. Ternyata saya bukan agape. Saya melayani bukan karena agape, tetapi karena filio. Nggak apa-apa. Memang mampunya baru segitu, ngaku saja. Karena dengan pengakuan itu, kemudian kita datang sama Tuhan. Tuhan yang buat hati kita nanti dirubah jadi agape. Kalau kita nggak ngaku ya nggak dirubah. Kita minta sama Tuhan ya, hati agape itu yang punya cuma Tuhan Yesus. Anda cuma bisa minta. Tuhan kasih aku agape. Dan kalau Tuhan lagi ajari, jangan kejang-kejang, kejar-kejar kelojotan, saudara ya. Tuhan lagi ngajari kamu untuk agape itu ya pasrah saja, pelan-pelan. Ya Anda lagi diajarin kelojotan, kejar-kejar ya repot, saudara. Berontak terus, diajari rendah hati ya. Wah sombong kali kau ini, susah sekali suruh rendah hati. Baru kesenggol dikit aja, taringmu keluar semua, kukumu, cakarmu keluar semua, saudara. Jangan sebut nama saya Paul, kamu sebut begitu lagi, wah bacok loh. Repot, saudara. Terakhir, saudara. Ya, jadi percuma ada yakin dan boas ini. Kalau kamu tidak aletheia, enggak urusan dengan doktrinmu, enggak urusan dengan dogmamu, saudara. Ya, kamu harus tahu kamu ini agape atau filio. Dan kamu minta, karena hanya dia yang punya. Nah, gitu saudara ya. Maka saudara, ketika Anda tahu tentang yakin dan boas ini. Boas ini kemarin saya ada cerita ya di 1 Raja-Raja 7 ya. Bahwa boas ini orang Yahudi menafsirkan kekuatan atau boas, yakin dan percaya, keteguhan hatimu itu juga berasal dari puji-pujian. Ainon, ya, praises. Jadi keyakinan kita ini karena kita percaya, kita memuji itu, percaya. Kita memuji Tuhan dengan hati yang percaya, saudara. Hati yang aletheia. Maka disitulah saudara, ada Jehovah Jireh. Tuhan mencukupi ya apapun yang kamu doakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa saudara? Umat
yang atas namanya disebut orang Israel dan orang Kristen, Kristian, ya kan? Umat yang atasnya namaku disebut Yehova, Yahya, Yesua, ya. Yesus Kristus, kita bertobat, merendahkan diri, maka aku akan menjawab doa-doanya. Dimulai dari alete atau filio. Ya, ini internetnya ini atau ya. Dimulai dari agape atau filio. Aletea, hatimu aletea, kamu agape saya. Dan di dalam yakin dan percaya itu ada puji-pujian. Maka disitulah ada berkat Tuhan. Ya, simpel banget ya. Gitu ya, saudara ya. Bagaimana membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati.